Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Marlutilah dengan NIM 201211074. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang penunjukan al-amr terhadap hukum. Baiklah, sebelum kita memasuki penunjukan atau kaidah-kaidah al-amr terhadap hukum, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu al-amr. Jadi, al-amr merupakan antonim dari an-nahi. Berdasarkan akar katanya, al-amr merupakan masdar dari kata amaro, ya'miru, imron, yang secara bahasa mempunyai arti perintah. Sedangkan al-amr secara istilah, banyak ulama-ulama yang mendefinisikan pengertian al-amr. Di antaranya seperti pengertian yang dikemukakan oleh Al-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Menurutnya, bahwa al-amr atau perintah adalah suatu lafaz berupa tuntunan dalam mengerjakan atau tuntutan berbuat sesuatu dari kedudukan yang lebih tinggi derajatnya kepada kedudukan yang lebih rendah derajatnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang penunjukan atau kaidah-kaidah al-amr terhadap hukum. Nah, di sini ada 10 kaidah. Yang pertama adalah al-amr secara mutlak menunjukkan akan wajib dan tidak menunjukkan akan selain wajib, kecuali dengan korinah-korinah tertentu. Nah, arti dari kaidah ini bahwa perintah menunjukkan pengertian wajib atau mengharuskan, yakni menuntut secara tegas dan keras dari objek untuk melakukan perintah. Contoh dari kaidah pertama ini dapat kita lihat di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 36, di mana artinya tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat tersebut menunjukkan adanya al-amr yang menunjukkan bahwa segala urusan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya wajib hukumnya dan berdosa jika melanggarnya. Lalu yang selanjutnya, kaidah kedua, memerintah sesuatu memastikan pelarangan sebaliknya. Maksud dari kaidah ini adalah memerintah sesuatu berarti melarang sebaliknya dari segi maknanya. Hal itu karena tidak mungkin mengerjakan sesuatu perintah tanpa meninggalkan sebaliknya. Nah, kaidah kedua ini bisa kita lihat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasul-Nya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Ayat tersebut berupa perintah kepada orang-orang yang beriman untuk selalu beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada kitab-kitabnya. Adanya perintah memastikan adanya pelarangan. Hal itu berarti Allah melarang untuk berbuat syirik, yaitu menyekutukan Allah. Sebagaimana di dalam Quran surah An-Nisa ayat 116. Ayat tersebut melarang untuk berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Berdasarkan kaidah di atas, dengan ayat-ayat Al-Quran dapat dipahami bahwa ketika ada ayat yang memerintahkan untuk beriman kepada Allah, maka dipastikan ada ayat yang melarang untuk berbuat syirik. Selanjutnya, kaidah yang ketiga, memerintah sesuatu yang menghendaki pelaksanaan segera kecuali ada petunjuk lain. Nah, kaidah al-amr dalam Al-Quran menjelaskan bahwa kesegeraan mengerjakannya diminta oleh ayat dengan jelas. Misal, di dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 yang artinya, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan redaksi ayat tersebut sudah jelas bahwa perintah menghendaki kesegeraan yaitu bersegera menuju kepada ampunan Tuhan. Selanjutnya, kaidah yang keempat, yaitu bila perintah dikaitkan dengan syarat atau sifat, itu menghendaki pengulangan. Apabila al-amr dikaitkan dengan kalimat syarat atau sifat, maka sesuatu yang diperintahkan itu harus dilakukan berulang-ulang. Misalnya di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, wa in kuntum junuban fatahharu, yang artinya, jika kamu junub, maka mandilah. Nah, dalam ayat tersebut bahwa
In adalah kalimat syarat, fatahhiru adalah kalimat al-amr. Dalam susunan seperti ini mengandung makna pengulangan, artinya setiap kali junub maka diwajibkan untuk mandi. Selanjutnya adalah kaidah kelima, yaitu perintah yang datang setelah larangan hukumnya dikembalikan kepada keadaan sebelum larangan. Nah, kaidah al-amr ini misalnya terdapat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, di mana maksud dari ayat ini adalah bahwa berburu pada awalnya itu diperbolehkan, kemudian diharamkan karena ihram. Selanjutnya diperintahkan setelah tahallul, sebagaimana kaidah di atas, perintah hukumnya dikembalikan kepada bagaimana hukum sebelum larangan itu, sehingga berburu kembali diperbolehkan. Selanjutnya kaidah yang keenam, yaitu apabila perintah datang karena pertanyaan mengenai kebolehan, maka perintah tersebut adalah untuk kebolehan itu. Kaidah al-amr berupa pertanyaan ini misalnya terdapat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 4 yang artinya mereka bertanya kepada Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya, dan bertawakallah kamu kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, dari ayat tersebut merupakan jawaban atas suatu pertanyaan tentang apakah makanan yang dihalalkan itu, maka jawabannya adalah kebolehan, yaitu memakan makanan yang halal, sehingga ayat tersebut merupakan kebolehan atas pertanyaan tersebut. Yang berikutnya adalah kaidah ketujuh, yaitu perintah yang dikaitkan dengan kata benda apakah cukup dilaksanakan pada tingkat minimalnya. Nah, al-amr dalam kaidah ini misalnya terdapat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, maksud dari kaidah di atas dikaitkan dengan ayat tersebut adalah bahwa seseorang mencuri dalam jumlah minimal, jumlah itu sudah membolehkan penjatuhan hukum potong tangan. Selanjutnya adalah kaidah yang ke-8, perintah mengerjakan sesuatu yang masih samar atau mubham tetapi sudah dibatasi apakah diwajibkan dilaksanakannya salah satu saja secara acak. Nah, contoh kaidah ini terdapat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 89 tentang kafarot atau denda pelanggaran sum, di mana artinya maka kafarotnya atau denda akibat melanggar sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafarotnya adalah berpuasa selama 3 hari. Nah, maksud dari ayat di atas berstatus sama dari segi kesamaan hukumnya, yaitu bahwa hukum wajibnya ditujukan kepada salah satu unsurnya saja yang tidak ditentukan dan di dalamnya tidak terdapat sesuatu yang hukumnya bukan wajib. Jadi apabila kafarat tersebut sudah dilaksanakan satu, maka tidak perlu yang lainnya. Lalu yang berikutnya adalah kaidah ke-9, yaitu perintah untuk umum berlaku wajib untuk setiap orang, kecuali terdapat dalil lain. Adanya amar untuk umum, maka mengharuskan dilakukan setiap individu, kecuali ada qarinah. Amar yang ditujukan pada umum ada kalanya dengan lafaz umum yang ditujukan pada setiap individu yang mungkin kena taklif atau terbebani hukum, seperti aqimus shalah wa atuz zakah, artinya dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Amr di sini menggunakan lafaz umum, tetapi setiap orang Islam wajib menjalankannya. Dan ada pula amr yang ditujukan pada umum tapi tidak dengan lafaz umum, seperti wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada berbuat yang ma'ruf.
Kaidah yang terakhir adalah kaidah ke-10, yaitu amar yang ada di dalam Al-Quran bisa diarahkan kepada orang yang tidak masuk di dalamnya, tetapi yang lain terkenai hukum amar itu. Dan ada juga yang diarahkan kepada orang yang masuk di dalamnya dan merupakan amar untuk orang tersebut juga. Contohnya di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 47, yang artinya, wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah pada apa yang telah kami turunkan, atau Al-Quran itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kita tentang penunjukan atau kaidah al-amar terhadap hukum. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.